Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa. Kakak percaya bahwa adik-adik semua saat ini tetap di dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Ya, pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama ditemani dengan Kakak Ida, Kakak Erwin, Ibu Indah, dan teman kita sebentar yang akan membacakan firman Tuhan, yaitu Melki Aprilianto. Ya, adik-adik, kita semua sudah siap di depan TV kita, di depan kamera kita untuk kita beribadah bersama-sama. Kakak percaya adik-adik semua sudah duduk yang rapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mengawali ibadah kita pagi hari ini, saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun Tuhan ibadah kami pada saat ini kami masih laksanakan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh jadi di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan adik-adik duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati-Mu selamanya. Kita ulang sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati-Mu selamanya. Shalom dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada saat ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Dan sebentar akan dibacakan oleh Melki Aprilianto Pirno.
Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Jika pada saat ini Engkau telah memberkati kami dengan membangunkan kami dengan tubuh dan kekuatan yang baru dari istirahat kami semalam, dan Engkau juga telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari semua itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami meyakini bahwa Roh Allah sendiri yang memampukan kami untuk kami sujud menyembah kepadamu. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami juga akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kuasailah akan akal, pikiran, dan hati kami ya Bapa, sehingga dengan kuasa Tuhan kami dimampukan untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang boleh kami perkatakan semuanya itu asalnya daripada-Mu, dan kami dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kami sekalian pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Berbunyi demikian. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk anak kekasih Melki Aprilianto Pirno yang sudah boleh membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh renungkan pada ibadah saat ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kasih adalah dasar ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal hukum kasih yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kasih itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kasih itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, mari kita melihat kesaksian jemaat mula-mula yang menerapkan kasih Tuhan Yesus Kristus terhadap sesamanya. Di dalam Kisah Para Rasul, pembacaan kita saat ini memberikan kesaksian
tentang cara jemaat mula-mula yang hidup bertekun, sehati, sepikir, bersekutu, bahkan saling berbagi kasih terhadap sesama mereka. Mereka yang berkelebihan mencukupkan mereka yang berkekurangan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cara hidup jemaat yang bersedia berbagi kasih ini tentu berasal dari pengajaran para rasul yang memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka merasakan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-33. Nah, mereka biasa berkumpul untuk memecahkan roti dan juga berdoa bersama. Nah, kebiasaan baik inilah yang mendorong orang-orang percaya tetap hidup dalam kasih karunia. Sekaligus mereka membagikan kasih karunia itu kepada semua orang, termasuk dalam hal materi yang mereka miliki. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka perlu melakukan hal seperti itu? Apa ada alasannya? Iya, tentu ada alasannya. Sebagian besar jemaat mula-mula berasal dari golongan bawah dan miskin. Mereka hidup dalam kekurangan ketika mereka dikucilkan dalam kehidupan sosial mereka. Sebagai dampak karena mereka telah memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami kesulitan karena mereka dikucilkan. Oleh sebab itu, orang-orang kaya yang berkelebihan di dalam komunitas mereka, dalam persekutuan mereka, bersedia untuk menjual tanah atau rumah mereka untuk menopang saudara-saudara mereka yang mengalami kemiskinan, sehingga oleh karena perbuatan mereka juga bisa mencukupkan akan kebutuhan saudara-saudara mereka yang miskin. Nah, kekuatan persekutuan mereka ini sungguh luar biasa. Hidup saling berbagi itu dilakukan oleh semua orang percaya yang berkecukupan pada saat itu. Mereka tanpa segan-segan untuk memberikan harta benda mereka untuk dijual dan juga hasilnya diberikan kepada saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Mereka tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudara mereka. Nah, kita bisa melihat dalam pembacaan kita, Yusuf yang disebut Barnabas, yang dikenal sebagai salah seorang pemimpin atau tokoh besar dalam jemaat Kristen mula-mula, yaitu seorang Lewi, yang arti namanya adalah anak penghiburan. Dia adalah juga seorang teman sepelayanan Paulus di dalam memberitakan Injil. Ia adalah seorang Lewi yang pada saat itu seorang Lewi tidak diberikan bagian tanah Israel, ya. Tetapi yang patut kita acungi jempol di sini yaitu bahwa Barnabas ini justru memberikan tanah ladang bagi orang-orang yang berkekurangan dengan cara dia menjual tanah ladangnya yang sangat berharga baginya bagi saudara-saudara mereka yang tidak mampu.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hati Barnabas tentunya digerakkan oleh Tuhan, ya, karena tidak mudah untuk berbagi terhadap sesama. Karena Barnabas digerakkan oleh Tuhan untuk menjual ladang miliknya, sehingga ia dengan sukacita merelakan hasil penjualan ladang tersebut untuk dibagikan kepada mereka yang berkekurangan. Apa yang dilakukan Barnabas ini adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan mendorongnya untuk berbagi terhadap sesama. Nah, kira-kira kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, ada nggak orang yang seperti Barnabas? Terus bagaimana dengan kehidupan kita, dengan diri kita? Apakah kita juga pernah berbagi terhadap sesama kita? Kalaupun kita bisa berbagi, tentunya itu bukan karena kekuatan kita, tapi dipastikan karena Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, sehingga kita bisa dan mampu untuk berbagi terhadap sesama kita. Benar tidak? Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada awalnya cara hidup pengikut Tuhan Yesus adalah senang berbagi kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Dan yang mereka bagikan adalah hasil dari penjualan tanah atau rumah mereka. Seperti tadi Barnabas yang telah mempraktekkan kasih Kristus, yaitu dia berbagi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ia tadi menjual ladangnya, lalu hasil dari jualannya tersebut dia letakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi kepada orang yang hidup dalam kesusahan. Nah, apa yang dilakukan Barnabas adalah perbuatan yang sangat baik dan patut kita contoh sebagai anak-anak Tuhan. Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia bisa memikirkan kehidupan orang lain juga, terutama mereka yang berkekurangan. Nah, belajar dari sikap Barnabas ini, maka kita juga selaku anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga harus bisa melakukan hal yang sama seperti Barnabas. Ya, kita adalah umat percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Ya, mungkin saat ini kita tidak bisa melakukan apa yang diperbuat oleh Barnabas, tetapi kita bisa berbagi memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya saja, ya, kita sisihkan uang jajan kita untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang miskin. Kita sisihkan buku atau baju-baju yang masih layak pakai untuk kita berbagi kepada yatim piatu misalnya. Atau kita juga bisa berbagi makanan, berbagi alat tulis, berbagi tempat duduk kepada sesama kita. Itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah, semua ini kita lakukan tentunya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi apa yang kita lakukan itu justru sebagai alat untuk memperkenalkan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang. Sekaligus kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di atas dunia ini. Dengan berbagi kasih terhadap sesama, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mengembangkan kasih Tuhan. Kita sudah membagikan kasih yang berlimpah-limpah yang selama ini kita terima. Nah, ketika kita berbagi kasih terhadap sesama kita, tentunya ada sebuah kekuatan yang selalu mendorong kita, yang selalu kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu firman Tuhan.
yang terdapat di dalam Markus 12 ayat yang ke-31a. Dan ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan bagi kalian di minggu ini. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kiranya firman Tuhan pada saat ini semakin menjadikan kalian anak-anak yang mau membagikan kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana dalam perenungan kita pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana kita dapat berbagi kasih kepada sesama. Untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 31 bagian A. Injil Markus pasal 12 ayat 31 bagian A. Bunyinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, adik-adik hafal, kemudian kirim di grup sekolah minggu sebelum jam 12. Ya, adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Kita mensyukuri atas segala berkat Tuhan yang kita sudah rasakan dalam sepanjang hidup kita. Untuk itu, sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulang lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita akan mendoakan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun dalam persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Engkau sudah mengajarkan kami untuk memiliki sikap berbagi kasih terhadap sesama. Olehnya itu ya Bapa, tolonglah kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat mengembangkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah terhadap sesama kami. Bapa di surga, biarlah juga firman-Mu ini senantiasa boleh kami renungkan di dalam setiap langkah kehidupan kami selaku anak-anak tebusan-Mu, sehingga ya Bapa, kami akan semakin hari semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin berkualitas dalam iman kepada-Mu, dan kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di atas dunia ini. Kami juga membawa anak-anak kami yang saat ini boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga mungkin ada sebagian anak-anak kami yang tidak sempat mengikuti ibadah ini oleh karena sesuatu hal. Biarlah ya Bapa, Engkau tetap memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan bagi mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Secara khusus anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah ya Bapa, kiranya Engkau juga memampukan mereka untuk mereka dapat belajar dengan baik
untuk mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa, sehingga apa yang boleh mereka lakukan ya Bapa pada akhirnya akan dapat menghasilkan prestasi yang akan dapat dibanggakan, dan semuanya itu hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Engkau iring mereka di dalam pergaulan mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang berbau negatif, tetapi biarlah ya Bapa dalam penyertaan Tuhan mereka dapat memilih pergaulan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka juga dapat mempersaksikan kasih Kristus di tengah-tengah pertemanan mereka maupun di dalam kehidupan mereka dimanapun berada. Demikian juga ya Bapa, Engkau juga sertai mereka di dalam mereka mencapai masa depan mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan berikan hikmat buat anak-anak kami, sehingga mereka tahu jalan-jalan yang Tuhan tentukan bagi mereka, sehingga mereka boleh meraih masa depan mereka dengan baik, semuanya oleh karena Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, sanak keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam tugas pekerjaan, dalam usaha mereka, maupun di dalam menjaga anak-anak kami ini untuk semakin dewasa dalam iman kepadamu. Kami serahkan orang tua, saudara yang terdekat mereka ya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa di dalam persekutuan kami ini ya Bapa, secara khusus pelayanan kami selaku pengasuh sekolah minggu remaja. Kami juga membutuhkan hikmat daripadamu ya Bapa, sehingga setiap tugas pelayanan kami benar-benar boleh kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan semua kami lakukan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami. Tuhan sertai kami sehingga kami juga dapat bersaksi di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta sebagai gembala sidang di jemaat kami, juga para majelis, penatua diaken, juga pengurus kategoria. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan mereka, juga rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka semua ya Bapa, sehingga di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan, semua itu boleh dilakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan di sanalah senantiasa nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, sehingga dengan pimpinan mereka negara dan bangsa kami ini semakin menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Terlebih setiap program-program yang boleh dirancangkan bagi bangsa kami ini Bapa akan dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah boleh kami lakukan saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk menunjang pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan, secara khusus sekolah minggu remaja. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan ajar kami untuk kami dapat mengelola berkat-berkat Tuhan itu, sehingga kami bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan seorang diri, tetapi kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali
untuk mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami akan kembali dalam aktivitas kami, kembali Engkau pimpin kami ya Bapa, sehingga setiap langkah hidup aktivitas kami ini, kami tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, dan kami tetap mengingat untuk kami dapat berbagi kasih terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami, lepaskan kami dari segala kejahatan, iri, dengki, dan kesombongan, tetapi tetap taruh kerendahan hati dalam diri kami, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini, jangan semua ini menjadi kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi, karena segala doa dan permohonan kami ini hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian Ada Satu Sobatku. Kita bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita minta berkat dari Allah Bapa kita. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi, serta cinta kasih Allah dalam hidup kita sekalian, kiranya melimpah dalam berkat, kesuksesan, keberhasilan, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di
kasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.